Selamat datang Bu Lismawati, Mbak Farida, Mas Dika ya. Kemudian Mbak Desi Setiawati, Mas Devrian, Mbak Eni Fardowati, Mbak Nabifa, Mas Naufal Ali, Putri Wahyuni, dan Mas Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada amma ba'd. Para hadirin, Bapak-bapak, Ibu sekalian, saudara-saudari, mari kita lanjutkan materi fikih kita pada siang hari ini yang berkaitan tentang kewajiban niat di dalam puasa. Saya bacakan dulu kitabnya. Wala yasihhu as-saumu illa biniyatin. Puasa tidak sah kecuali dengan niat. Jadi puasa itu wajib dengan niat. Liqaulihi, dikarenakan ada hadis Nabi, innamal a'malu binniyati. Segala bentuk amal itu digantungkan terhadap niat ya. Segala bentuk amal-amal ibadah itu tergantung atau digantungkan terhadap niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap sesuatu dari seseorang itu tergantung apa yang ia niatkan. Muttafaqun alaihi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sebab apa? Kenapa niat di dalam puasa itu wajib? Ini alasannya. Wali annahu ibadatun mahdotun ya. Saya boldnya. Wali annahu ibadatun mahdotun. Karena puasa itu merupakan ibadah murni ya, murni ibadah. Apalagi puasa itu merupakan rukun Islam. Maka tentunya ini malah lebih wajib ketimbang amal-amal yang lain dalam hal niat. Fala yasihu min ghairi niyatin kasolati. Maka puasa ini tidak sah kalau dikerjakan min ghairi niyatin, tanpa adanya niat. Seperti halnya sholat. Sholat juga termasuk ibadah mahdhah. Maka sholat itu wajib dengan niat ya. Dengan niat, kalau tidak diniati maka tidak sah sholatnya. Seperti itu. Dan niat sendiri itu apa? Di dalam uraian kitab-kitab fikih yang lain dijelaskan, niat adalah qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi ya. Sengaja mengerjakan sesuatu dengan disertai pekerjaan itu sendiri ya. Saya ulangi, qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Menyengaja mengerjakan sesuatu disertai dengan melakukan pekerjaan itu sendiri, ibadah itu sendiri. Contohnya sholat. Sholat kita ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, di dalam rangkaian takbiratul ihram kita niatkan sholat zuhur yang mana itu hukumnya fardu lillahi ta'ala semisal. Itu sudah sah, sudah cukup di dalam niat di dalam sholat. Ketika mengerjakan Allahu Akbar itu kan rangkaian sholat takbiratul ihram. Nah, ketika takbiratul ihram itulah niat sholat disertakan. Niat itu kesengajaan mengerjakan ibadah itu sendiri bersamaan dengan rangkaian ibadah pertama. Karena rangkaian ibadah pertama adalah takbiratul ihram dalam sholat, maka niat di dalam sholat itu disertakan ketika takbiratul ihram. Tapi di dalam puasa ini lain tentunya ya. Nanti ada ketentuannya tersendiri. Hanya niat di dalam puasa yang tidak disertai dengan permulaan mengerjakan puasa itu sendiri. Kalau sholat, zakat, kemudian ibadah-ibadah yang lain itu selalu bersertaan dengan permulaan rangkaian ibadah itu sendiri. Kemudian wala buddha minan niyati likulli yaumin, dan wajib ya di dalam niat itu setiap hari. Makanya biasanya kita tradisinya di masyarakat kita setelah sholat
tarawih dan witir kita niat bersama-sama setiap hari gitu, karena setiap hari itu wajib kita niatkan karena satu hari itu hukumnya berbeda dengan puasa sebelumnya dalam hal niat. Jadi harus diperbarui niatnya, bukan diperbarui ya, niat lagi untuk puasa esok hari. Karena hari yang ini, hari yang sudah lalu, yang sudah dialami dari puasa, karena sudah iftar, karena sudah berbuka, seperti itu. Maka untuk melanjutkan puasa di esok harinya, wajib dengan niat lain. Li'anna shauma kulli yaumin ibadatun mustaqillatun. Karena puasa setiap hari, dari 30 hari itu, yang jumlahnya 30 ya tentunya ya, itu merupakan ibadah tersendiri. Saya ulangi, li'anna shauma kulli yaumin ibadatun mustaqillatun. Karena puasa setiap hari itu merupakan ibadah tersendiri. Wa kullu yaumin lahu hukmun ghairu hukmil yaumi ya. Hukmu ghairi hukmil yaumi. Dan setiap hari dari puasa, kan jumlahnya kan 30 hari nih. Nah, setiap harinya dari rangkaian ibadah puasa yang lamanya 30 hari itu merupakan hukum tersendiri di selain hukum hari-hari sebelumnya. Ya. Jadi memiliki hukum tersendiri di selain hukum hari-hari sebelumnya, hari-hari puasa sebelumnya. Hari puasa pertama dia sudah niat, kemudian maghrib dia iftar atau berbuka. Untuk mengerjakan puasa di esok hari tentunya harus dengan niat lagi, karena hukmu ghair hukmil yaumil ladzi qablahu. Bidalili annahu law safara aw aftara bidalili annahu law safara aftara. Dengan dalil logikanya ketika seseorang bepergian safar, orangnya disebut musafir, maka dia boleh berbuka atau tidak melanjutkan puasanya. Wakana bil amsi soiman, dan besoknya dia berpuasa lagi. Nah, itu logikanya. Karena kalau orang dikatakan, maksudnya kalau dikatakan 30 hari itu satu rangkaian ibadah yang satu paket, niatnya satu saja, maka kalau orang berpuasa, kalau orang bepergian, kan boleh untuk tidak berpuasa. Otomatis puasa selama 30 hari itu diulang di bulan yang lain. Kalau dikatakan 30 hari itu niatnya satu atau satu rangkaian ibadah puasa. Padahal satu hari satu dan seterusnya. Wali annahu la yufsidu ba'duha bi fasadi ba'din. Maka karena itu la yufsidu, bagian hari dari di mana ia mengerjakan puasa itu tidak bisa menyebabkan batal atau rusaknya puasa di hari yang lain. Seperti tadi, hari ini ada seseorang berpuasa hari pertama sampai ketiga Ramadan. Hari keempat dia melakukan perjalanan atau safar. Maka di tengah-tengah perjalanan dia iftar, dia berbuka. Maka 3 hari sebelumnya yang ia kerjakan dengan tuntas itu tidak menjadi batal atau tidak menjadi rusak, seperti itu. Ketentuan selanjutnya dalam hal niat, wala buddha min ta'yinin niyati, dan wajib di dalam niat puasa itu harus ta'yin. Ta'yin itu apa? Menentukan jenis puasanya. Kan puasa itu banyak ragamnya. Ada puasa nadar, ya, puasa sunnah Senin Kemis, puasa sunnah Ayyamul Bid, ya, puasa sunnah hari 9-10 Muharram, Tasu'a Asyura itu, puasa sunnah 8-9 Dzulhijjah, ya. Kemudian puasa sunnah banyak lagi ya. Puasa sunnah apalagi contohnya? Puasa sunnah bisa dicari sendiri jenis-jenis puasa sunnah ya. Lah, Ramadan itu harus disertakan di dalam
pelafalan niat. Nawa itu sauma ghadin ya. Nawa itu sauma ghadin an fardhi syahri Ramadhana. Nah, dari mengerjakan kewajiban puasa Ramadan. Kata-kata Ramadan itu termasuk sudah merupakan takyin, menertentukan jenis niat puasa berupa puasa Ramadan. Dan niat itu nggak harus dilafalkan. Nawa itu sauma ghadin yang suaranya itu terdengar atau dilafalkan, dilantunkan. Itu hanya sekedar sunnah, tapi yang wajib itu dihadirkan atau dikerentak di dalam hati. Tapi kalau Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian ingin mendapatkan pahala dari niat pahala lebih, ya dilafalkan, gitu kan, dilafalkan seperti yang menjadi tradisi setelah sholat tarawih dan witir itu niat bersama-sama dan dilantunkan bersama-sama, itu sunnah. Wa huwa ayanuya annahu shaimu Ramadhana. Maksud dari takyin niat adalah seseorang itu niat bahwasanya puasa Ramadan. Harus ada kata-kata Ramadannya, itu termasuk takyin. Wa dzalika li annahu fardhatun wa qurbatun. Karena hal demikian merupakan kewajiban dan ibadah ya. Kewajiban dan ibadah mudhafatun ila waktiya, yang disandarkan terhadap waktu pelaksanaan. Karena Ramadan itu khususnya pengerjaannya tentunya di bulan Ramadan. Tidak mungkin Ramadan dikerjakan di bulan Syawal, di bulan Dzulhijjah, Safar dan lain sebagainya. Karena memiliki waktu tersendiri atau waktu khusus di dalam pengerjaan puasanya. Fawajaba ta'yinul wakti fi niyatiha, maka wajib menertentukan waktu di dalam niat puasa. Karena jenis puasanya puasa Ramadan, maka kata-kata Ramadan itu harus tersertakan atau tersebut di dalam niat. Kasolati duhri, semisal hanya sholat duhur, kayak waktu sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu sholat-sholat yang berkaitan tentang waktu pelaksanaannya. Nggak boleh sholat duhur di waktu sholat maghrib, nggak boleh sholat maghrib di waktu sholat subuh, kecuali kodok ya, kecuali kodok, baik ada udur maupun tanpa adanya udur gitu, seperti itu. Karena waktu duhur ya harus disertakan nawaitu usolli fardhu duhri ya, usolli fardhu duhri itu merupakan takyin atau ketentuan di dalam niat. Selanjutnya wa yushtaratu fi shaumil fardhi tabyitun niyati. Dan disyaratkan di dalam puasa fardu itu contohnya adalah puasa Ramadan. Contoh yang lain dari puasa fardu, puasa nazar. Apa itu puasa nazar? Ada seseorang berjanji, kalau saya pekerjaannya karirnya dimudahkan, jabatannya dinaikkan oleh bosnya, saya akan puasa 3 hari. Benar, dia nazar seperti itu, benar. Di sebulan kemudian dia jabatannya naik, maka dia wajib puasa. Puasanya namanya puasa nazar. Baik nazar maupun Ramadan itu sama-sama fardhu. Dan di sini niatnya harus ditabyid itu adalah di malam hari. Harus dipersiapkan niatnya sebelum fajar itu muncul. Seperti yang saya uraikan di awal tadi, bahwasanya niat di dalam puasa itu beda sendiri dengan niat ibadah-ibadah yang lain. Kalau niat ibadah yang lain, itu niatnya, kerentek hatinya, itu bebarengan dengan permulaan dari rangkaian ibadah itu sendiri. Kalau puasa itu tidak. Puasa pengerjaannya kan setelah subuh, setelah adzan berkumandang, kita nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh berhubungan suami istri dan seterusnya, ya kan? Niatnya tapi di malam hari. Sebab alasannya di kitab-kitab yang lain menjelaskan karena saking sulitnya ya menentukan secara pasti kapan fajar itu muncul, ya. Saking sulitnya menentukan kapan fajar itu muncul secara
Pasti. Kak, beda dengan sholat. Kalau sholat pekerjaannya kan kelihatan apa yang kita kerjakan dari takbiratul ihram itulah awal dari sholat, maka niatnya disertakan di takbiratul ihram. Kalau puasa itu tidak, makanya niatnya itu sebelum fajar, boleh di keseluruhan malam itu kan. Baik setelah buka, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian kok langsung niat puasa untuk esok hari juga boleh. Tapi kebanyakan di Indonesia itu setelah tarawih. Terserah, sebelum fajar niat juga boleh. Jam 2, jam 3 malam, pokoknya sepanjang malam dari waktu berbuka sampai sampai apa namanya? Sampai tulu'ul fajri lagi, itu di antara waktu itu itulah niatnya. Waktu niat berpuasa. Itu yang dimaksud dengan tabyitun niat. Min ayyi waktin kana minal laili. Terserah waktunya ya. Di waktu terserah, yang penting dari yang waktunya itu bagian dari malam. Liqaulihi, berdasarkan hadis Nabi, malam yubayyit asyama minal laili fala syiyama lahu. Barang siapa ketika seseorang mengerjakan puasa tapi niatnya itu tidak di malam hari, maka fala syiyama lahu, maka tiada puasa yang sah bagi dirinya. Saya ulangi, barang siapa tidak meniatkan niat puasa di malam hari, fala syiyamalahu, maka puasanya tidak sah baginya. Kemudian dikomentari oleh Ibnu Hazm, qala Ibnu Hazm sahihul isnadi, sanad dari hadis ini adalah sahih. Wa qala An-Nawawi, dan Imam Nawawi sahibur Raudhatul Thalibin, sahibul Majmu', pengarang kitab Majmu' Raudhah dan lain sebagainya, Riyadhus Shalihin juga, berkomentar pula isnadu sahih, ini senada dengan Ibnu Hazm, fi katsirin minat turuki, di berbagai atau banyak dari jalur-jalur, minat turuk, jalur sanad. Wafi riwayatin, dan di dalam riwayat hadis yang lain redaksinya berbeda dari hadis yang di atas. Redaksinya seperti ini. Malam yubayyid asyama qabla tulu'il fajri fala siyama lahu. Barang siapa tidak niat puasa di malam hari, alias sebelum munculnya fajar, sebelum terbitnya fajar, maka puasa yang ia kerjakan tidak sah. Fala siyama ay yasihu lahu. Rawahu At-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Daruqutni. Wa qala rijalu isnadihi kulluhum thiqat. Kulluhum thiqatun. Dan dikatakan bahwasanya rawi dari sanad-sanad hadis ini kesemuanya adalah thiqat, terpercaya. Karakternya memang terpercaya. Seperti itu. Wa qala An-Nawawi al-hadisu hasan. Imam Nawawi berpendapat bahwasanya hadis demikian, hadis yang di atas tadi hadis kualitasnya hasan. Yuhtajju bihi, hasan itu di bawah hadis sahih. Yuhtajju bihi, dan boleh dibuat hujjah atau dibuat dalil, alias dibuat pegangan gitu kan. I'timadan ala riwayatis thiqati. Ini i'timadan, itu i'timadan berpegangan ala riwayatis thiqati, atas periwayatan rawi yang terpercaya. Ar-rafi'ina wa ziyadah minat thiqati makbulatun. Berpegang teguh pada periwayatan rawi yang thiqah, terpercaya, ar-rafi'ina wa ziyadah. Oh, minat thiqah ini makbulatun ya, diterima hadisnya. Wallahu a'lam. Sedangkan niat itu di dalam kitab ini definisinya adalah huwa al-qasdu, yakni menyengaja, ya, menyengaja, bermaksud gitu kan. Wa huwa i'tiqadul qalbi fi'la syai'i, yakni maksud hati dalam mengerjakan sesuatu, maksud hati di dalam mengerjakan suatu berupa peribadatan. Kalau di sini ya puasa. Wa azmihi, dan menyengaja di dalam mengerjakannya. Wa huwa i'tiqadul qalbi fi'la,
i'tiqadun wa azmu alaihi ya. Dirangkaikan atau diatofkan pada i'tiqadun. Min ghairi taraddudin, tanpa adanya keraguan. Pamata khotoro biqalbihi fil laili anna ghadan Famata khotoro biqalbihi fil laili annahu ghadan Ramadhana wa annahu shaimun faqat nawa wala tabatulu an niyatu bil akli. Famata khotoro biqalbihi fil laili annahu ghadan Ramadan wa annahu shaimun. Bahwasanya praktiknya seperti tadi ya. Menyengaja atau menghadirkan di dalam hatinya, tentunya di malam hari waktu niatnya, bahwasanya besok itu ia mengerjakan Ramadan dan ia dan ia tentunya statusnya adalah orang yang berpuasa. Seperti itu. Iya, padahal susu coklat jangan ya. Wala taqulan yadil. Faqat nawa wala tabatulu an-niyatu bil akli wasyurbi. Dan niat itu wala tabtulu dan niat tidak menjadi batal sebab makan, minum, jima setelahnya. Ini kayaknya ada yang keliru redaksinya. Kalau saya ada kesangsian di sini berkaitan dengan pemaknaan rangkaian kalam wala tabatulu an-niyatu, dan niat tidak menjadi batal sebab makan, minum, berhubungan suami istri setelah niat. Oh ya, ya. Jadi setelah seseorang itu niat puasa untuk esok harinya, yang penting belum muncul fajar, belum keluar fajar, maka tetap boleh makan, minum, berhubungan suami istri setelah niat puasa. Yang penting waktu puasa belum dimulai, atau yang penting fajar belum muncul. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pembahasan lainnya di esok hari. Hari Minggu, kalau Minggu kami libur, insya Allah kita lanjutkan di hari Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Jangan lupa nanti sore kajian lagi. Kemarin kita ada udzur nggak bisa menemani para hadirin karena ada kegiatan lain yang mewajibkan kita juga berada di situ. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Ibu. Saya akhiri ya.